Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang pengenalan HTML dasar dan CSS. Aku mengacu dari modul yang punya Pak Arik kemarin ya. Oke, jadi kita akan belajar tentang basic konsep HTML, CSS. Udah gitu aja dulu. JavaScript, PHP, Database Framework itu pertemuan selanjutnya. Nah, pada dasarnya web itu tersusun dari kode-kode HTML gitu. Jadi kita bisa lihat kode HTML suatu web itu dengan Ctrl U atau pixels ini. Nah, ini adalah kode-kode HTML yang menyusun dari suatu website gitu. Ini ada kumpulan CSS, ada JavaScript ya yang menyusun web Y3 School. Nah, web hosting service. Jadi kalau kita punya website, kita pengen mengonlinekan, jadi orang lain itu bisa lihat web kita perlu yang namanya web hosting atau server gitu. Jadi server itu yang membuat website kita online. Jadi di Y3 School ini dia punya server sendiri yang bikin Y3 School ini online bisa dilihat semua orang. Beda kalau misalnya kita pakai SAMPP gitu atau ditaruh di komputer sendiri, kan cuma kita yang bisa lihat gitu. Nah, ini contoh halaman web yang tersusun dari HTML ini ya. Oh, ini malah kemana? Nah, ini ada berupa H1, ini URL-nya, ini paragraf, ini div. Gitu. Nah, untuk HTML sendiri itu bukan bahasa pemrograman. HTML itu bahasa markup yang diciptakan oleh tim Berners-Lee gitu. Jadi kebanyakan orang ada yang nyebut HTML itu bahasa pemrograman, padahal bukan, karena bahasa pemrograman itu harus bisa melakukan percabangan, perulangan, seperti itu. Nah, untuk CSS sendiri juga bukan bahasa pemrograman. Jadi CSS itu kita gunakan cuma untuk mempercantik dari tampilan web. Misalkan ya, contoh nih, ini aku lihat di Y3 School kayak gini kan masih basic banget gitu. Dengan adanya CSS kita itu bisa styling gitu. Misalkan aku contohkan di sini. Nah, untuk penulisan CSS itu diletakkan di dalam head seperti ini, kayak gini. Untuk selektor, kan aku misalnya mau ngeformat H1, tinggal tulis aja selektornya H1 kayak gini. Misalkan font size, misalkan 30, 300. Gitu. Terus selain selektor yang model kayak gini, kita bisa pakai selektor yaitu kelas gitu. Jadi misalkan hijau. Nah, ini namanya selektor kelas. Jadi aku mau color green. Nah, cara penggunaannya kelas hijau. Nah, ini kan jadi warna hijau gitu. Ada juga yang namanya selektor yang modelnya itu pakainya ID. Jadi cara pakainya itu ID. Ini misalkan paragraf gitu. Nah, untuk penulisan ID itu pakainya tanda pagar di depan, terus paragraf kayak gini. Terus misalkan aku mau font size, misalkan 2. Nah, kan jadi kecil banget. Nah, kita bisa custom lagi tuh CSS. Kita bisa lihat ke sini nih, Y3 School. Y3 School itu enak buat belajar web sederhana gitu. Nah, ini kalau kita mau ngatur background color ini perataan teks, ini buat
jenis teks. Nah, masih banyak yang bisa kita explore di Y3 School gitu, masih banyak banget. Nah, ini baru belajar tentang dasar CSS gitu. Ada juga yang namanya itu framework CSS kayak Bootstrap. Nah, tujuannya diciptakan framework ini itu biar kita nggak nulis satu-satu kayak gini loh, kan terlalu memakan waktu gitu. Jadi kita pakai framework Bootstrap itu nanti di pertemuan selanjutnya sih sama Pak Arik gitu. Kita pakai Bootstrap biar kita lebih cepat untuk develop web gitu sih. Nah, ini kan ada example, ada contoh-contohnya di sini, dokumentasinya lengkap gitu. Nah, PHP enggak dulu. Nah, kita coba mau bikin replika web dari ITTP, ya sederhana gitu sih. Mungkin enggak mirip-mirip banget. Nah, kan tadi aku udah bilang, buat mengonlinekan web itu perlu namanya server. Nah, kalau misalnya kita mau cuma develop doang kayak gitu, kita bisa pakai yang namanya SAM. SAM itu buat Windows. Kalau MAM itu buat Mac, LAM itu buat Linux. Nah, di sini ada 3. Tinggal download aja salah satu, mau versi PHP 8 atau 74 sama aja. Download sesuai sistem operasi yang digunakan gitu. Terus kalau udah tinggal dibuka aja. Terus nanti hasilnya kurang lebih kayak gini. Nah, kayak gini tuh yang dinyalain itu cukup Apache sama MySQL aja ini. Kayak gini. Nah, Apache sama MySQL. Terus kita lihat ke sini, C, terus SAM, htdocs. Nah, htdocs ini kayak root directory gitu loh. Jadi file apa yang kita tampilkan di sini itu nanti bakal muncul di sini nih. Kalau kita panggil localhost, nanti muncul isi dari folder htdocs ini. Jadi localhost ini kan dia memanggil dirinya sendiri gitu loh, memanggil IP-nya sendiri. Nah, kalau misalnya kita buka web ITTP, itu kan dia manggil IP-nya si punyanya ITTP gitu. Jadi konsepnya kayak gitu kalau dari web server itu sendiri. Nah, ini kan IP-nya ITTP ini. Nah, ini kita panggil localhost itu dia manggil dirinya sendiri. Nah, dia kan ITTP ini pakai domain. Kalau misalnya kita panggil kayak gini nih harusnya jadi sih. Jadi sih. Nah, ini kan itu yang dinamain DNS itu waktu mata kuliah Carkom. Itu yang namanya DNS. Nah, kita coba bikin folder baru di sini. Belajar HTML. Nah, ini kan muncul. Terus kita buka VS Code ya. Yang belum download dulu nggak apa-apa gitu. Terus coba ulang gue tadi pelan-pelan gue yang folder gimana. Oh ya nggak apa-apa, siap. Oke. Bikin dulu di sini belajar HTML gitu di dalam htdocs. Nah, kayak gini. Terus buat mempermudah, oh ya buat di sini htdocs itu hapus semua isinya ya, tinggal dibikin aja folder belajar HTML gitu. Jadi nggak terlalu mengganggu pas di sini sih. Nah, kalau udah bikin folder di situ, kita tinggal open di sini, bisa open folder. Nah, kita tinggal pilih folder yang udah dibuat belajar HTML. Atau kita juga bisa kayak gini. Ini tinggal di drag and drop ke sini aja. Nah, beres. Sekarang kita coba bikin file kayak gini.
index HTML, i-nya itu harus kecil. Jadi kalau i-nya besar nanti nggak kebaca di web server gitu sih. Soalnya aku udah pernah. Terus kita bikin folder namanya CSS. Udah, gitu aja dulu. Nah, di CSS ini nanti isinya tuh kumpulan-kumpulan CSS yang udah dibuat gitu. Nah, buat mempermudah proses pembuatan, di VS Code itu udah banyak extension yang bisa dibuat. Kalau aku rekomendasi install ini aja dulu sih, auto rename page, terus beautify, terus apa lagi ya, highlight matching, terus ini yang apa, license for CSS, terus udah kayaknya ini dulu sih, ini yang lumayan membantu buat apa proses develop. Nah, install aja di sini, cari ininya extensionnya di sini. Bentar dulu. Itu udah aku share. Ini lumayan buat proses pembuatan tampilan website gitu sih. Jadi fungsi dari auto rename tag itu, kalau misalnya HTML kan punya tag pembuka sama penutup. Ini maksudnya kayak gini, tag pembuka sama penutup. Nah, ini H1 itu tag pembuka kayak gini, ini tag penutup. Tag penutup tuh yang ada slash ini di sini, itu tag penutup. Jadi auto rename tag itu nanti fungsinya dia, kalau misalnya kita ngubah tag pembuka, nanti tag penutupnya otomatis ganti gitu loh. Jadi nggak terlalu lama kita develop. Beautify itu buat merapikan kode, highlight matching itu buat nge-match loh. Nah, H1 ini penutupnya di mana? Oh, ternyata di sini gitu. Nanti aku kasih tahu gunanya. Nah, ini itu gunanya buat ngebaca isi dari file CSS gitu loh. Jadi ada hint kayak gitu loh, lebih mudah. Nah, buat pertama di sini tuh tinggal ketik aja HTML, kemudian muncul ada HTML biasa, HTML5 atau XML. Kita pilih yang HTML5. Nah, ini kan otomatis kayak gini, udah biarin aja, nggak usah diapa-apain. Ini title kemarin yang dijelaskan itu buat ini judul dari halaman web gitu. Misalnya ini web HTTP. Tuh, nah. Ya, bikin file index HTML, i-nya kecil di dalam folder gitu. Title-nya web HTTP gitu dulu. Terus dari yang tadi udah dibuka, mana ya, localhost ini, kita tinggal klik aja yang belajar HTML. Nah, nanti kan otomatis muncul kayak gini. Ini belum diisi apa-apa ya, memang kosong gitu. Cuma judulnya di sini udah muncul. Terus kita coba mulai develop dari atas. Mungkin ini sih vendor dulu. Kayaknya kalau yang atas ini enggak, kayaknya terlalu susah, ini harus pakai framework CSS gitu. Nah, mungkin kita bisa ambil gambar salah satu di sini. Ini tinggal diklik kanan aja, open image in new tab gitu. Nah, kalau udah di-download gambarnya. Terus dimasukin ke C sampai P, htdocs, belajar HTML. Di sini bikin aja folder baru namanya imd. Aku kasih nama slide 1. Nah, gitu. Kita kasih gambar di sini. Ya. Nah, terus tinggal kita bikin layouting gini. Ini kan samping nih ada
jeda nih di sini buat mempermudah proses develop. Aku mau bikin backgroundnya itu jadi nggak warna putih gitu. Nah, kalau untuk penulisan CSS itu kan sebenarnya ada tiga jenis. Untuk penulisan CSS itu ada 3 jenis. Nah, yang telat nggak apa-apa, nanti aku share record sih sama hasil projectnya. CSS itu penulisannya ada 3 jenis. Kalau yang di sini itu yang namanya internal. Kalau yang ini ada lagi, misalkan aku bikin tulisan ini tulisan, di sini bisa style. Ini namanya inline CSS. Ini di sini namanya inline CSS. Nah, yang satunya itu namanya external CSS. Misalkan apa sih ya, my CSS. Ini namanya external CSS gitu. Jadi ada 3 penulisan. Kalau internal itu di head ini gini, color green. Ini internal, ini inline, ini eksternal di sini. Oke, color green. Nah, gitu. Nah, kita coba mau penulisan CSS eksternal. Oke. Jadi di sini aku mau bikin backgroundnya itu warnanya itu nggak putih, agak semu abu-abu gitu sih. Aku nulis C 3 kali ini. Nah, ini artinya tuh selektor body, terus background colornya itu ini aku kode hexa warna gitu loh. Nah, kalau misalnya teman-teman mau pakai warna lain tuh teman-teman bisa pakai misalnya online color picker gitu. Ini bisa banyak sih, ini color picker di Y3 School ada. Nah, nanti kita dapat ininya, dapat kode hexadesimalnya gitu. Nah, aku mau pakainya yang C 3 kali. Nah, nanti kayak gini. Gitu. Terus kalau udah, jangan lupa dikoneksiin ya. Ini kita ketik aja link kayak gini, nanti kan hintnya itu keluar semua kayak gini. Nah, kita pilih yang CSS. Nah, cara ngoneknya itu tinggal kita tulis aja path-nya loh. Href ini tuh ngambil dari mana gitu istilahnya. Terus di sini kan my CSS-nya tuh di dalam folder CSS. Jadi aku ketiknya CSS slash my CSS. Nah, ini kan keluar semua tuh. Terus lihat perubahannya. Nah, ini biar gampang sih nanti pembuatan layoutingnya. Terus selanjutnya kita bikin kontennya ini di rata tengah kayak gini. Itu caranya apa ya? Di sini kita tambahin div ya. Nah, aku mau pakai selektor yang model class kayak gini. Misalkan aku namanya konten kayak gini. Nah, terus aku tulis di sini konten. Nah, konten ini itu width-nya misalkan berapa ya? 700. Nah, biar gampang, konten ini aku kasih background color apalah, hijau misalkan gitu. Terus kan nggak kelihatan karena di dalam sini tuh nggak ada apa-apanya. Jadi aku mau ketik lorem aja kayak gini, nanti di VS Code bakal otomatis muncul loremnya gini. Tinggal di enter aja, terus di refresh. Nah, karena gini. Ini kayaknya kalau 700 masih terlalu kecil sih, coba 800.
Ya, nggak apa-apa lah 800. Nah, terus aku mau dibikin rata tengah gitu. Nah, kalau mau bikin rata tengah, sebenarnya bisa pakai misalnya margin left. Bahkan kita pakai 100 gitu, ngambil angka 100. Nah, kayak gini bisa manual sih, cuma nanti hasilnya kurang rapi sih. Nah, bisa pakai alternatif namanya margin auto, begini biasa. Nanti di sini otomatis di tengah, gitu. Tengah. Atau di sini value-nya nggak 900 deh, coba. Biar nggak terlalu sempit. Nah, ini. Terus dari hijau ini aku ubah jadi white. Ya. Nah, terus kan di sini tuh masih terlalu mepet nih. Nah, kita kasih padding. Padding itu yang di dalam kotak. Nah, ini. Kalau margin itu nanti di luarnya, di luar putih-putih ini. Padding, aku kasih padding kayaknya 10 masih terlalu kecil, aku kasih 15 coba. Padding 16 deh. Aku nggak berubah. Terus tinggal kita nampilin banner ini ya pakai yang namanya tag img image. Jadi ini nggak usah dihapus dulu, kita biarin dulu. Terus kita ketik img. Nah, ini kan muncul nih panuginnya, kita enter aja. Terus source-nya kan kita tadi udah download gambar itu di img, terus slide 1. Kita cukup nulis saja slide img slide 1. Nah, terus jangan lupa width-nya 100%. Biar kelihatan responsif, aku pakai 100%. Pakai pixel bisa. Kalau misalnya 100 pixel, kayaknya kecil banget sih. Tuh. Kalau mau responsif, pakainya persen. Gitu. Biar responsif di HP sama di desktop itu sih. Oh, ini kayaknya 900 kontennya terlalu lebar sih. Nggak apa-apa. Ini fokus ke develop tampilan desktop dulu. Nanti kalau responsif bisa pakai bootstrap langsung sih. Jadi kita nggak mikirin responsifnya. Terus aku mau desain yang di sini 4. Itu kita bisa pakai yang namanya tabel gitu. Tabel ini. Terus buat penulisan kolom yang ke kanan gitu kita buka dulu pakai TR, terus TD kayak gini. Ini TD nanti kolom 1, terus kolom 2, TD kolom 3, TD kolom 4. Penulisannya kayak gini. Jadi kalau TR ini tuh fungsinya buat nambah baris di tabel, kalau TD itu buat kolom yang ke kanan gitu. Penulisannya kayak gini. Nah, terus dilihat di sini. Nah, ini udah jadi. Terus aku mau itu tabelnya tuh penuh gitu loh. Di CSS ini aku mau pilih semua tabel gitu itu penuh 100% gitu. Terus nah, ini kan penuh. Nah, ini kan terlalu mepet banget nih atas bawah. Kita bisa pakai tag namanya tuh BR gitu. Jadi ketik aja BR gitu. Nah, nanti otomatis nambah baris.
oh kalau misalnya belum nambah baris, PR-nya ditambahin gitu, PR 2 atau 3 gitu. Ini udah besar. Nah, ini PR. Kayaknya 3 terlalu banyak sih. PR. Nah, selain PR ada juga yang namanya HR. HR itu bikin baris juga, tapi di sini ada garis pembatas gitu sih. Kayaknya kalau pakai HR bagus ini. Oke, di sini aku kasih 2 PR di atas HR, terus di bawah tabel aku kasih PR 2, terus HR gitu. Ini kayak gitu. Jadi, nah, lebih rajin sih. Itu jadi pelan-pelan aja. Pertama kita masukin gambar, terus kita bikin baris baru pakai PR sama HR, terus tabel kita tulis TR dulu, baru TD. Oh iya, buat auto close tag itu fungsinya nanti kayak gini. Misalkan aku di sini typo, misalkan aku nantinya KS. Nah ini kan kelihatan tuh bawahnya nih. Misalkan tagi KS, Z. Nah, tuh bawahnya tuh kelihatan tuh. Oke, nah ini kan bawahnya ganti secara otomatis. Misalkan aku typo di nulis table, misalkan kayak gini. Nah, itu kan bawahnya ikut berubah. Table. Ini kadang nggak fungsi. Nah ini kan kalau tadi udah install extension yang aku rekomendasiin kan enak nih. Tabel ini tutupnya ada di mana, di sini gitu. Jadi kita nggak apa namanya ya, menghindari terjadi kesalahan gini nih, belum ditutup tabelnya. Kayak apa kalau belum tutup? Kayak gini. Ya, error ini ke bawah ini turun. Nah gitu. Nah, terus selanjutnya tulis ini prestasi TTP lebih dekat foto, fasilitas kegiatan kampus, sederhana aja. Jadi pertama di sini tulis pakai yang namanya tuh heading 1. Nah jadi itu heading, di sini jenisnya ada 6. Semakin besar ini nanti hasilnya jadi semakin kecil. Nah yang H1 itu terbesar, H6 itu yang paling kecil. Aku mau pakai H1, misalkan prestasi terbaik, terus lebih dekat Purwokerto, H1, terus fasilitas dan kegiatan kampus, terus virtual tour kampus. Oh, lupa satunya. Nah, hasilnya itu ini. Ini kayaknya kalau H1 masih terlalu besar, kita bisa ubah ukuran fontnya itu kayak gini. Kita pilih semua H1, terus aku mau font size-nya itu misalkan 14 pixel gitu ya. Kalian nggak? Oh, kalau kecil mungkin 22. Aneh jadi sih 4. Nah, ini cukup mungkin 24 gitu. Terus selanjutnya buat bikin teks dummy di bawahnya ini kan ada ITTP mendapatkan bla 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 bla. Ini juga bisa pakai yang namanya lorem tadi loh. Kita tinggal ketik aja lorem gitu. Terus di bawahnya juga lorem semuanya ya, lorem. Itu buat bikin teks dummy. Itu selanjutnya akan kurang lebih kayak gini nih.
Terus kalau mau bikin 4 ini kenapa harus TTP? Sama aja sih sebenarnya. Kita nanti tinggal tambahin H1 aja di sini. Nah, kita lihat dulu. Nah, ini kalau ini kan masih terlalu banyak space nih. Berarti di sini jangan terlalu banyak PR-nya gitu. Karena dari HR sendiri dia udah bikin baris baru sih. Ya udah nggak apa-apa segini aja. Ini kan kenapa harus di TTP? Kalau mau bikin 4 ini sama aja kayak tadi, kita tulis tabel dulu. Tabel. Terus kita TD 4 kali, kita mau bikin kolom 4, ya TD-nya 4. Kalau kita mau bikin 10, 10 gitu. Ini biarin aja nggak apa-apa gitu. Nggak usah terlalu mirip-mirip banget sih. Nah, buat bagian selanjutnya sebenarnya sama aja sih. Di sini bikin apa ya, bagian gini. Aku contohin dulu yang coloring background. Jadi, misalkan di sini kelasnya testimoni. Misalkan di sini testimoni. Terus dari testimoni ini tuh masuk ke my CSS, selektornya model yang kelas kayak gini. Jadi testimoni itu backgroundnya misalkan merah. Terus aku mau rata tengah gitu pakai align center. Itu testimoni. Nah, muncul. Ini kan atas bawah masih terlalu sempit gitu. Jadi kita bikin pakai padding. Padding top. Misalkan kita bikin ya 12. Terus padding bottom 12. Padding itu buat jeda di dalam kotaknya ini. Kalau margin baru nih, kita pakai margin. Misalkan aku mau margin top. Misalkan apa ya, 12. Margin itu buat pembatas di atasnya. Nah ini. Coba jangan 12, kayaknya 12 terlalu kecil sih. Nah, 16. Nah, kayak gini. Nah, itu di bawahnya kita bisa tulis pakai tag paragraf gitu, rem bisa. Nah, tag paragraf ini dia nanti bakal ganti baris gitu. Jadi misalkan di sini ada lorem lagi, di bawahnya ada lorem lagi, tapi pakai tag P gitu. Nanti dia bakal ganti baris. Nah, ini dia baris yang kedua. Nah, ini kan kanan kirinya dia paddingnya masih terlalu sempit. Kita tinggal tambahin aja padding right 12, padding left 12 gitu. Nah, terus di sini kan tulisannya masih hitam. Kita bisa ubah warnanya pakai color. Nah, kita kan tadi udah install ekstensi yang namanya IntelliSense for CSS. Jadi dia tuh fungsinya tuh buat gini nih. Nah, ini kan muncul nih ada accordion bla 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 bla, itu tuh plugin itu yang berfungsi gitu, testimonial part. Jadi nanti kalau misal kita pakai Bootstrap itu nanti dia ngebaca dari file CSS di sini gitu.
Udah. Nah, sini kan aku mau contohin caranya masukin video gitu. Misalkan ini video itu aku mau pakai tabel lagi, cuma dia dibagi jadi 2 kolom, itu TD kali 2 gini bisa, atau dibuat manual juga nggak apa-apa, bisa. Nah, di sini kasih PR buat bikin baris baru, terus aku mau pakai H1, misalkan namanya galeri video. Nah, ini kan masih kosong. Aku coba buka YouTube. Terus aku cari mau ITTP. Nah, misalkan aku pilih sembarang aja sih. Jadi cara mau iframe kan kemarin udah dijelasin itu web di dalam web gitu. Aku jelasin dulu tentang iframe biar nggak bingung sih. Iframe, nah, source-nya itu source-nya itu dari mana gitu. Aku mau nge-embed website-nya ITTP, terus jangan lupa width-nya loh diatur. Tuh. Ini kan dia lagi ngambil sumbernya dari ITTP. Kira-kira bisa nggak ini? Lama ya? Ternyata nggak bisa, dia nggak bisa di iframe. Misalkan aku mau nge-iframe punyanya Y3 School, ini copy aja asal apa-apa. Bisa kalau iframe dari Y3 School. Nah, dia juga mau, karena dia menerapkan proteksi perlindungan sendiri. Ya udah, aku coba ITTP link. Aku di sini aku nggak bikin perlindungan iframe gitu sih. Nah, makanya di sini muncul nih. Ini yang namanya website di dalam website. Biar kelihatan, diatur dulu tingginya. Misalkan aku mau tingginya 300. Nah, kan kelihatan. Ini yang namanya website di dalam website. ITTP link. Nah, kan sama tampilannya. Itu namanya website di dalam website. Nah, di YouTube juga pakai iframe buat apa namanya embed video. Jadi caranya embed video di YouTube tuh kita klik kanan, terus kita pilih salin kode semat gitu. Nah, nanti tinggal dipaste aja, tuh kan dia pakai iframe. Gitu. Makanya tadi aku jelasin dulu tentang iframe. Nah, di sini kan muncul, cuma ininya dihapus dulu. Terus misalkan aku mau pilih sembarang lagi video, salin kode semat, terus ini. Nah, ini kan nggak responsif karena di sini itu panjangnya dia masih pakai pixel. Coba kalau diubah jadi persen. Ini ya kan waktu tadi kita copy itu kayak gini hasilnya width. Dia bukan pakai persen karena dia pakai pixel, makanya dia nggak responsif. Nah, kalau mau responsif pakainya persen gitu.
Nah, kayak gini buat replikasi web HTTP gitu sih, sederhana aja, nggak usah terlalu mirip-mirip banget. Kalau yang ini kan fix, dia cuma pakai position fix gitu. Nanti pertemuan selanjutnya mungkin ada waktu apa enggak belajar tentang advanced CSS gitu. Kayaknya kita langsung masuk ke Bootstrap sih, biar lebih cepat gitu. Jadi aku kenalin sedikit sih tentang Bootstrap. Bootstrap itu kan framework CSS yang populer juga, masih banyak sih. Ada Tailwind, ada Material banyak sih CSS, framework CSS yang populer gitu. Jadi misalkan aku mau bentar aku cari dulu. Nah, misalkan di sini bikin input kan jadi lebih kelihatan cantik, enggak apa namanya, enggak terlalu sederhana banget kayak gini. Kalau misalkan kita di atas kasih pencarian, contoh ya, di atas itu kalau kita mau bikin input itu pakai ketik aja input. Nah, di sini kan muncul ini input B button, nanti dia bikin button C itu checkbox, kotak cek kayak gitu, color, date, time, email, file, hidden, image, mount, banyak banget sih. Nah, aku mau input teks, cari, terus ini name ini tuh fungsinya dia kalau misalnya udah ada backend gitu, jadi buat nangkep value dari inputan yang namanya cari ini. Nah, ini tipenya teks. Terus aku mau kasih kayak hint kayak gitu loh. Misalkan kayak gini, cari data, pakainya placeholder. Nah, ID ini buat selektor CSS bisa, ya buat JavaScript juga bisa, ID. CSS kelas pun juga bisa sih sebenarnya. Nah, ini cari data kan masih kayak gini banget, sederhana banget. Nah, kalau pakai Bootstrap, kita tuh tinggal panggil aja kelasnya ini nih. Kayak gini, form control, gitu. Nah, terus kita coba custom ini, biar nggak terlalu sederhana. Aku mau pakai selektor ID, kayak gini. Kemudian, misalkan width, 100%, margin bottom, 10 pixel, headingnya misalkan 9 gitu. Ya, pencarian. Nah, jadi kayak gini. Nah, ini kan dia lebih ini, dia itu salah ada di paddingnya. Dia paddingnya kayaknya terlalu besar sih. 6 padding. Nah, ini kan masih mepet. Misalkan 3. Nah, jadi bisa sih. Itu buat styling input. Nah, kalau mau langsung kelihatan cantik itu pakai framework CSS gitu. Jadi kita nggak susah-susah ngetik satu-satu gitu, bikin ininya gitu. Nih, aku kasih lihat dalamannya Bootstrap, isinya Bootstrap tuh kayak apa. Ini aku copy isinya ini. Nah, ini kan banyak banget tuh. Dia udah didesain ini, CSS-nya dia udah didesain gitu. Nih, kita bongkar isinya Bootstrap. Nggak usah diikutin, nggak apa-apa sih, lihat aja. Kan CSS, Bootstrap, CSS. Nah, terus aku mau pakai package yang namanya Beautify tadi. Itu caranya kita
mau di blok bisa atau enggak ya bisa. Kita di keyboard itu pencet Ctrl, Shift, sama P. Nah, buat ngeluarin kayak gini. Terus ini kan aku udah sering pakai Beautify, jadi aku select aja. Nah, ini kayak gini tuh dalamannya Bootstrap. Tuh banyak banget ini body, bla 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 bla. Dia ngatur teks, terus heading, kayak gitu. Banyak banget ini, panjang banget. Bootstrap itu CSS yang udah jadi gitu, jadi tinggal pakai aja. Nah, gini kan lengkap daripada yang kita buat. Ini kan masih sederhana banget. Biasanya itu CSS yang kita buat itu buat mengcustom lagi framework yang udah ada gitu sih. Kayak gitu, tentang framework CSS. Jadi lebih mudah proses pembuatannya. Ya untuk web yang tadi ini bisa dikreasiin lagi sih, misalkan mau dikasih apa ya gitu, atau misalkan gambarnya mau ditambah lagi di bawahnya, misalkan dibentuk kayak gini bisa. Cuma aku nyontohin kayak gini aja dulu sih. Nah, ini kan tadi kita pakai tabel tuh buat bikin apa namanya layouting kayak gini. Nanti kalau kita udah pakai framework CSS, itu nggak pakai tabel, kita pakainya itu langsung grading gitu loh, grid system. Ada grid. Nah, ini kayak gini. Pakai call kayak gini. Itu langsung pakai grading system, nggak pakai tabel. Nah, cuma untuk belajar kita kan pakai tabel gitu. Ya, oke. Ada yang mau ditanyakan apa nggak sih? Pertanyaan gitu? Apa udah pada belum? Ya, siap. Nanti projectnya aku upload ke GitHub sih, share sama video ini rekaman. Gue. Gimana, Van? Aku pengen nanya di ini aja sih, apa di extension ya tadi. Gimana? Soalnya beberapa itu, aku kan ada beberapa yang emang udah official ya, jadi apa langsung jelas. Nah, cuman ada beberapa yang aku udah ngetik namanya sama, cuman bingung anjir kayak yang mana gitu kan. Aku kira-kira boleh lihat nggak apa itunya? Apanya? Nah, tuh, oh Beautify-nya yang itu, apa logonya tuh loh. Oh, ini iya ini. Gitu. Logonya di SS saja, logo itu nih, apa namanya? Dari Iya, extension-nya. Soalnya Nah, banyak di kan SS yang saja. mirip-mirip kan. Oh, iya benar. Bisa. Ada sih nanti dulu. Malah ada linknya sih kayaknya. Jujur ada store-nya baru tahu. Ada. Aku satu. Beautify. Oke. Terus highlight matching. Aku tadi kayak baru auto rename tag sama ini deh, highlight matching deh. Oh, nggak apa-apa sih. Opsional aja sih sebenarnya install library ini. Cuma biar mempermudah aja sih gitu. Nah, biar enak. Saya masih banyak sih HTML gitu, mau yang bentuknya warna-warni apa gitu banyak sih. Cuma kalau aku kayaknya terlalu warna-warni banget sih ini HTML snippet itu buat hint-nya kayak tadi loh. Cuman di VS Code kan udah ada bawaan. Itu masih banyak lagi sih. Tinggal apa sih? Inlines for CSS. Ini kalau misalnya udah masuk ke Bootstrap, apalagi ke Laravel gitu, PHP, nanti install tambahan extension sih gitu, biar enak ngodingnya gitu. Aku kan udah install kayak Golang dan lain-lain gitu. Laravel gitu, buat mempercepat ini developnya gitu.
Udah. Ini ada marketplace-nya sih. Ada yang mau ditanya lagi nggak? Oke. Kalau misalnya nggak ada yang ditanyain, ya udah sih buat malam ini cukup segitu dulu. Kalau misalnya ada yang bingung, tinggal tanya aja di grup. Aku matiin dulu ya.